Bab 2171 sekarang. Chen Ye bisa merasakan tangannya gemetar hebat. Kekuatan yang sangat menakutkan memenuhi seluruh lengan. Bahkan jika dia membuka semua vena ilahi Cichen, kekuatan lawannya luar biasa. Dia bahkan membuka tubuh abadi, tubuh iblis, dan bahkan semua perlindungan yang bisa digunakan secara maksimal. Apakah ini perbedaannya? Untungnya, lelaki tua berjubah hitam itu dipukul keras oleh formasi Wei Ying. Kekuatan hanyalah bagian dari periode puncak. Jika tidak, bahkan jika Chen Ye menggunakan vena ilahi Cichen, sesuatu masih akan terjadi. Mata Chen Ye sangat bermartabat. Sudut mulutnya, tangannya merembes darah. Mengejutkan. Dan lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar terkejut. Bola matanya sepertinya meledak. Bagaimana bisa? Bagaimana alam penciptaan dapat memblokir pukulannya? Bukankah semut harus benar-benar terkejut dengan akibatnya? Siapa kamu? Chen Ye tersenyum dingin, sungguh konyol bahwa begitu banyak orang menggertak seorang gadis. Meskipun aku tidak tahu identitasnya. Tapi dia menyelamatkanku, dan aku tidak akan membiarkannya mati. Bahkan jika aku tahu aku tidak bisa mengguncangnya, aku akan mencobanya. Chen Ye berdiri tegak dengan susah payah, darah mengalir dari tangan yang memegang sabit hitam, telapak tangannya sedikit ditembus oleh sabit hitam. Rasa sakit ini, dia tahan. Wei Ying, yang ada di belakangnya, menyaksikan adegan ini dengan air mata berlinang. Dia ingin segera melepas kerudungnya dan memberitahu Chen Ye bahwa dia adalah Wei Ying. Itu adalah gadis dengan darah dan tubuh dingin yang pernah dijaga olehnya. Namun, tangannya berhenti di tengah jalan. Memberitahu identitas Chen Ye sekarang akan memaksa Chen Ye menemui jalan buntu. Sebelum Wei Ying bisa berpikir jernih, wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi mengerikan, dan napas yang sangat kuat melonjak. Binatang kecil, aku tidak peduli dari mana asalmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menahan sabitku. Tapi jarak antara kamu dan aku seperti jurang. Keluar dari sini. Pada saat ini, tubuh Chen Ye tiba-tiba meledak. Hilangnya vena ilahi Cichen terlalu besar. Jelas, dia tidak tahan lagi. Ledakan. Chen Ye terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Dan tidak jauh darinya adalah Baer. Baer menutup mulutnya dengan tangannya untuk mencegah dirinya berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang selalu dianggap sebagai pemborosan akan benar-benar membantu Tuan Istana memblokir pukulan. Orang ini hanya di alam ciptaan. Jika dia melangkah ke alam void seperti Master Istana, siapa yang bisa menghentikan pemuda ini? Gunung lain. Kedua lelaki tua itu berhenti bermain catur dan menatap gambar cermin dengan mata terbakar. Pria tua dengan kain kasar mendengus ringan, aneh, napas pria kecil ini yang baru saja meledak sangat aneh. Bagaimana kultivasinya bisa memblokir pukulan itu? Bahkan jika itu bertentangan dengan langit, itu tidak mungkin. Bagian mana yang bermasalah? Dia melirik Raja Suci yang abadi dan jatuh ke dalam meditasi yang panjang. Setelah beberapa detik, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan. Dia tiba-tiba berdiri, menatap pemuda di foto itu, berseru, ini. Ini adalah vena ilahi Cichen yang lengkap. Hanya vena ilahi Cichen di dunia yang bisa mengguncang pukulan ini. Meskipun kerajaan Tuhan memiliki urat nadi yang tidak lengkap, ini adalah pertama kalinya aku melihat urat nadi yang begitu lengkap. Ini. Dia memandang Raja Suci Abadi dan menemukan bahwa yang terakhir sedang minum, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia tidak peduli dengan situasi pertempuran sama sekali. Lao Yong, kamu sudah tahu. Raja Suci Abadi cegukan, bisakah kamu mengakui kekalahan? Pria tua berpakaian kasar itu tiba-tiba tertawa, saya akui bahwa vena ilahi Cichen anak itu mengejutkan saya, tetapi di jalan buntu ini, tidak ada cara untuk pulih. Dalam keadaannya, sulit untuk menggunakan vena ilahi Cichen, dan bahwa dewa orang-orang di negara ini memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh dua orang ini. Raja Suci Abadi berdiri, berjalan beberapa langkah, bersandar di pohon raksasa, dan sangat malas, jika itu masalahnya, maka Anda dapat terus melihatnya. Aku akan tidur sebentar. Aku sudah tua dan akhir-akhir ini aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Harap berhati-hati. Orang tua dengan kain kasar. Gunung Tianhan. Pria tua berjubah hitam itu berjalan menuju Wei Ying lagi. Dia melirik pemuda yang terluka di lubang yang dalam di kejauhan, dan dia sedikit gelisah. Tidak peduli apa,
gadis bercadar harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika gadis bercadar itu diberi waktu yang cukup untuk pulih, akibatnya akan menjadi malapetaka. Dengan tangannya yang gemetar, dia mengepalkan sabit hitam dan memotongnya tiba-tiba. Saat dia hendak menyentuh Wei Ying, sesosok muncul lagi. Pemuda yang terluka itu tidak tahu kapan dia muncul di depannya lagi. Sebuah pedang dipotong. Potong langit dengan pedang. Sword Inten menelan langit, kekuatan ini sepenuhnya melampaui kekuatan surga lapis keempat dari alam gerbang tertutup. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyusut, dia terkejut dengan kekuatan yang Chen Ye meledak. Cedera seperti itu bisa meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui dunia. Ditambah pertahanan melawan langit. Sungguh monster. Sabit hitam itu tiba-tiba menyentuh pedang busuk binatang itu. Tidak mengherankan, Chen Ye terbang lagi. Dia membanting batu dengan keras. Seteguk darah dimuntahkan. Meskipun kekuatannya sangat kuat, di mata mereka yang terlalu lemah, dia masih terlalu lemah. Mata Wei Ying berkilat, dan ada air mata di seluruh pipinya. Dia tidak ingin Chen Ye menderita begitu untuknya. Tidak layak. Suaranya yang dingin dan gemetar terdengar, Chen Ye, kamu tidak perlu membantuku, kamu pergi. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu yakin bahwa Chen Ye tidak lagi mampu bertarung, dia menghela nafas. Dia yakin bahwa anak ini adalah keberadaan paling mesum yang pernah dia lihat. Matanya jatuh pada Wei Ying lagi, dan niat membunuh dilepaskan, dan seluruh tubuh benar-benar melonjak dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Jahat. Meskipun dia adalah anggota keluarga gembala, dia selalu berlatih seni sihir. Energi iblis yang menakutkan ini membentuk wilayahnya. Tidak ada yang bisa menerobos masuk. Tidak peduli seberapa jahatnya anak itu, begitu dia memasuki wilayahnya, energi iblisnya cukup untuk membunuhnya yang terluka parah. Pria tua berjubah hitam itu berjalan cepat ke Wei Ying dan berkata, sangat sulit untuk membunuhmu. Mungkin, tanpa kematian 6 Taiksu, gembala kita mungkin akan kalah. Sudah waktunya untuk mengakhiri sekarang. Saya lelah. Tiangan dimensa, bunuh. Antara langit dan bumi, sinar darah kental. Energi iblis tanpa batas bergulir, dan bayangan pedang berwarna darah terbentuk di langit. Ini adalah hukuman Tuhan. Pedang darah hukuman surga menembus angin dingin yang menderu dan mendarat langsung ke arah Wei Ying. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum. Pukulan ini cukup untuk membunuh segalanya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya menggunakan metode ini. Dia benar-benar lelah. Tepat ketika pedang pembalasan hendak menghancurkan gadis bercadar itu. Energi iblis yang bergulir benar-benar membunyikan raungan. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia menemukan bahwa energi iblis di sekitarnya berkurang dengan cepat, seolah-olah dijarah. Ini. Energi iblis menghilang, dan dia melihat seorang pria muda berlumuran darah, berdiri di depan gadis itu dengan susah payah. Seringai menyeringai di sudut mulutnya. Mata murni itu tidak takut pada segalanya. Orang tua berjubah hitam gemetar. Dia menjadi gila. Sebagai pembangkit tenaga listrik Taiksu, dia belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Bab 2172. Apakah anak ini abadi? Juga, mengapa orang ini bisa menyerap energi iblisnya? Itu bahkan lebih tiba-tiba menelan bayangan pedang-pedang darah hukuman surga. Apakah orang ini setan? Chen Ye melirik gadis bercadar, aku ingin tahu, wajah seperti apa yang ada di balik kadarmu. Kamu tahu namaku Chen Ye, mengapa kamu membantuku? Kami sudah saling kenal sebelumnya. Mata Wei Ying bergetar, tapi dia tidak berbicara. Kengerian di hatinya tidak lebih buruk dari lelaki tua berjubah hitam itu. Ternyata pemuda yang selama ini ditolongnya secara diam-diam telah tumbuh menjadi seperti ini. Berapa banyak rasa sakit yang dia alami di sepanjang jalan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sangat ganas, dan dia meraung, binatang kecil, siapa kamu? Pedang hukuman darahku. Di mana energi iblisku? Setelah selesai berbicara, pria tua berjubah hitam itu berjalan menuju Chen Ye. Menurutnya, pada saat ini, dia harus membunuh orang ini terlebih dahulu. Dia bahkan lupa misi yang diberikan keluarga gembala kepadanya. Chen Ye telah menjadi mimpi buruknya. Jika dia tidak mati, dia tidak bisa bergerak maju di jalan seni bela diri. Melihat bayangan yang berkedip cepat, Wei Ying dengan cepat berkata, Chen Ye, hati-hati. Pada saat ini, mata Chen Ye serius.
Dia sudah lama tidak menggunakan 10.000 segel pedang di tubuhnya. Dia sedang menunggu. Melihat bahwa gelombang udara yang kuat dari lelaki tua berjubah hitam itu akan jatuh, Chen Ye membuka 5 jarinya dan tiba-tiba tersedak. Aku akan mengembalikan semua sihirmu. Dalam sekejap, energi iblis masuk. Udaranya mengejutkan. Pria tua berjubah hitam itu melihat energi iblis di sekitarnya dan merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mengaum. Suara ketakutan bergema. Dalam energi iblis, lelaki tua berjubah hitam itu melihat tubuh besar. Tubuhnya memiliki 6 lengan hitam legam, 3 sisi berwarna biru hitam, dan mulutnya menyemburkan api, penampakan hantu yang murka. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan tingginya 1000 kaki, di belakangnya, 6 lengan tebal menari dengan fleksibel. Pada saat ini, kulit pria tua berjubah hitam itu berubah. Dia memupuk seni sihir dan secara alami tahu apa artinya ini. Zhou Yusura. Ada desas-desus bahwa Zhou Yusura memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan pada dasarnya kejam. Ilahi. Ini seperti sihir. Tidak manusiawi. Zhou Yusura adalah penguasa pembantaian, dan semua yang ada di tangannya akan dihancurkan. Kuncinya adalah mengapa si kecil ini bisa memanggil Shuro yang begitu kuat untuk digunakannya. Shuro pada dasarnya brutal, sangat agresif, dengan tubuh yang mampu mencapai langit, memegang matahari dan bulan di tangannya, berdiri di laut dengan kakinya, dan melintasi Gunung Sumeru. Chen Ye menghela nafas dan berkata dengan cepat, Zhou Yusura, lakukan. Teknik pemanggilan Zhou Yusura yang diajarkan oleh Kaisar Iblis memiliki ketidakteraturan terbesar. Itu adalah kekuatan Zhou Yusura yang berhubungan langsung dengan energi sihir. Dan energi iblis tadi adalah energi iblis dari pembangkit tenaga listrik yang terlalu ilusi. Di atas dan di luar. Mulut raksasa Sura terbuka, memuntahkan api yang berapi-api. Api tanpa batas membungkus lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu dengan paksa menekan kemarahan dan keterkejutan di hatinya, dan bertarung dengan Zhou Yusura yang dibentuk oleh energi iblisnya sendiri. Bahkan terluka. Karena Asura ini benar-benar tahu teknik kultivasinya, dan bahkan memiliki arti hukuman surgawi. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Dikelilingi oleh bayangan magis, energi iblis yang tak terbatas membuat langit, Chen Ye tahu bahwa Zhou Yusura tidak akan dapat mendukungnya lama, dia tidak lagi memikirkannya, pikirannya bergerak. Umang bergegas cepat. Chen Ye melangkah keluar dan mengendarai Umang ke Wei Ying dalam sekejap. Terlepas dari apakah Wei Ying keberatan atau tidak, dia memeluk pinggang ramping dan langsung mengirim Wei Ying ke Umang. Ayo pergi. Chen Ye tahu betul bahwa dia dan lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali, jadi dia hanya bisa menunda. Kedua tubuh itu sangat dekat. Wajah pucat Wei Ying berangsur-angsur menjadi merah. Jika bukan karena fakta bahwa hidup dan mati dipertaruhkan sekarang, Chen Ye pasti akan menikmati beberapa poin. Saat Umang bergegas menuruni gunung, Zhou Yusura terkoyak oleh kekuatan. Kemudian, raungan mengejutkan terdengar di belakang Umang, tidak ada yang mau pergi. Kata-kata itu jatuh, Umang melompat tinggi, dan dia sangat merasakan bahaya di depan. Jika Anda mengambil langkah, tidak hanya itu, tetapi juga 2 orang di atasnya akan terluka. Chen Ye mengerang di dalam hatinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, bayangan hitam yang cepat muncul. Chen Ye tanpa sadar membanting telapak tangan dan mengaktifkan bagian dari pembuluh darah ilahi Cichen. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh Chen Ye meninggalkan Wumang dan jatuh ke tanah. Salah satu tangannya, tulangnya sepertinya patah. Setelah terluka parah, pembangkit tenaga listrik Taiksu masih sangat menakutkan. Chen Ye memuntahkan seteguk darah lagi, dan dia sudah sangat lemah saat ini. Bagaimanapun, basis kultivasinya terlalu jauh di belakang. Pada saat ini, Wei Ying, yang berada di atas Wumang, memikirkan sesuatu, dan niat membunuhnya penuh, dan dia berkata kepada Chen Ye, bisakah kamu memberiku waktu sebentar? Sebentar lagi, aku mungkin memenuhi syarat untuk membunuh orang ini. Setelah berbicara, Wei Ying memejamkan matanya, dan kata-kata kuno muncul di antara alisnya. Nafasnya sangat halus. Ini seperti awan di langit. Chen Ye mendengar suara Wei Ying, matanya menyipit, dan dia berdiri, oke. Tidak peduli apa, dia harus bertahan sebentar. Dia memandang lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi ngeri menemukan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah berubah tanpa bisa dikenali, dan wajahnya penuh darah. Sangat buruk.
Jelas, pertarungan antara Zhou Yusura dan dia barusan menggores wajahnya. Pria tua berjubah hitam itu secara alami mendengar percakapan di antara keduanya, dan dia tersenyum muram. Binatang kecil, tunggu sebentar. Apakah Anda yakin memiliki kualifikasi ini? Pria tua berjubah hitam itu memiliki kemarahan yang tak ada habisnya terhadap Chen Ye sekarang. Jika masalah ini menyebar ke kerajaan Tuhan, keluarga gembalanya terlalu lemah untuk membunuh semut seperti itu dengan beberapa trik. Dia harus menjadi lelucon kerajaan Tuhan. Dalam sekejap, dia berjalan menuju Chen Ye. Niat membunuh seperti binatang buas yang bermanifestasi di belakangnya. Dia akan menyiksa pemuda yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini. Dia ingin pemuda ini jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir pada saat hidup dan matinya. Pada saat ini, Chen Ye menutup matanya. Suara berangin terdengar di telinganya. Chen Ye, aku mengendalikan tubuhmu sekarang, dan aku mungkin tidak bisa menahannya sebentar. Juga, dalam keadaanmu saat ini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Mengapa kamu tidak menggunakan segel 10.000 pedang yang diperoleh dari Istana Senjian? Chen Ye hanya berkata, Tuan, saya tidak akan pernah menggunakannya sampai saya mati. Segel itu sangat kuat, dan hanya sekali, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Feng Qingyang menganggukkan kepalanya dengan kagum, saya tidak secara membabi buta mengandalkan kartu truf, tetapi saya, Feng Qingyang, menerima murid yang baik. Tepat, kotak pedang yang telah disegel selama ribuan tahun juga harus keluar. Detik berikutnya, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya. Mata sedingin es itu menatap pria tua berjubah hitam yang dengan cepat mendekat. Penampilan ini benar-benar membuat lelaki tua berjubah hitam itu sedikit melambat. Tampilan ini sepertinya datang dari keabadian. Perubahan hidup dan kesepian. Pria tua berjubah hitam itu tidak berani berpikir terlalu banyak, sabit hitam di tangannya memotong ruang, menyapu turbulensi dan gelombang udara, bersinar dengan cahaya ajaib, dan benar-benar melahap Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye membalik lengannya, dan sebuah kotak pedang besar berdiri di depannya. Waktu sepertinya berhenti. Ketika sabit hitam menyentuh kotak pedang, itu tiba-tiba hancur. Bukan tingkat keberadaan sama sekali.